Matius pasal 3 ayat yang ke-8. Tema firman Tuhan pagi hari ini di sana buah pertobatan. Sesuai dengan tema tahun ini, pelayanan kita di tempat ini yaitu bertumbuh, berbuah, dan bergerak keluar. Kita sudah belajar firman Tuhan tentang pertumbuhan rohani, bertumbuh. Minggu yang lalu kita sudah masuk, ya, Pastor Hong hari itu juga sudah khotbah tentang berbuah dan menghasilkan buah, kan, berbuah. Dan minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan tentang harga sebuah pertobatan. Kehidupan rohani kita tidak akan berbuah, kehidupan kita, karakter kita tidak akan berbuah, tidak akan nampak, ya, sifat-sifat kita kalau tanpa pertobatan. Dan kita sudah belajar tentang Zakius. Bukti dia bertobat sungguh-sungguh itu adalah pada waktu dia bilang, saya mau kembalikan 2 kali lipat, ya. Dan yang satu lagi 4 kali lipat. Oke, itu adalah bukti pertobatannya. Oke, jadi saya percaya minggu lalu kita sudah dengar. Kalau tidak ada, boleh dengar balik di YouTube yang ada di apa itu, kita punya, ada kan, kita punya channel YouTube sekarang yang dibuat oleh Brother Wilson. Terima kasih. Kalau boleh, ayolah. Jadi apa itu kalau dalam bahasa Malaysia itu melanggan enggak? Subscribe, apa itu kalau bahasa Malaysia itu? Melanggan enggak? Langgan, nah. Oke. Nah, ada satu video yang Brother Wilson buat itu, yang ada satu itu, apa itu? Sekarang mau itu di TikTok saya lah. Itu hampir sekarang 39.8 K. Apa sudah itu tema itu? Ya, melayani Tuhan itu. Oke. Nah, kita tidak cari duit melalui TikTok, tapi itu adalah pelayanan. Oke, itu saya tengok-tengok ada duit juga masuk itu. Tapi bagi saya ini, ya, kenapa saya buat di Facebook saya page semacam begini yang ada live, YouTube, TikTok, itu ada satu pelayanan. Karena saya pikir, kalau saya saya susah mau buat buku, memang mau buat tulis buku itu memang makan masa yang panjang. Saya pikir-pikir bagus lagi buat ini, kasih banyak, supaya suatu hari nanti apabila Tuhan panggil sudah balik di rumah Bapa, anak-anak, generasi boleh tengok-tengok, kan, dia boleh bercakap itu, ya. Jadi apabila mereka buka tengok, wah ini ya, macam hidup tapi di dalam YouTube kah, di dalam Facebook, yaitu yang kenapa saya bikin itu, ya. Oke, mari kita sama-sama lihat tema pagi hari ini. Kita mau belajar bersama. Kenapa ini tema ini terus tentang pertobatan? Saudara, memang kadang-kadang, ya, beramai orang kalau sebut bertobat saja, pertobatan, memang mereka susah mau tangkap. Bahkan ada yang mengelak diri. Kalau yang tidak mau karena tersentuh dosanya, sifatnya, ya susah dia mau duduk di kursi itu. Tapi sebenarnya khotbah yang macam begini bukan, orang bilang bukan menimbak-nimbak, tidak. Tapi inilah yang seharusnya. Banyak juga beberapa hamba Tuhan, saya sangat setuju. Banyak hamba-hamba Tuhan bilang, pendeta-pendeta hari ini mereka lebih suka berkhotbah tentang keberhasilan, keberuntungan saja. Bagaimana berhasil, ya, dari segi ekonomi, dari segi apa, itu khotbah itu. Tapi jarang mengkhotbahkan tentang pertobatan. Nah, saudara, pertobatan itu adalah pintu, bagaimana pintu sorga terbuka dan menerima kita, itu bermula daripada pertobatan.
Oke, pintu sorga terbuka pada saat kita bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah pintu dia. Oke, pintu untuk masuk sorga. Oke, lihat di sana ayat 8, hanya satu ayat 8 itu, tapi sebenarnya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Oke, ada beberapa yang akan kita ambil nanti, walaupun dia ayat 8 saja, ya, tapi sebenarnya dia dari konteks keseluruhan daripada ayat 1 sampai ayat 12 ini kita akan melihat latar belakangnya dahulu. Kita lihat ya, ayat 8 kita baca bersama. 1, 2, 3. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Sekali lagi kita baca bersama. 1, 2, 3. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kita lompat pergi ayat 10. Kita lihat ayat 10. Satu, dua, tiga. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 12. Kita lihat ayat 12. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, itu ada beberapa ayat yang saya bawa kita baca tadi, tapi ini sebenarnya kita boleh faham apabila kita mula baca daripada ayat 1 sampai selesai. Saya cuma ambil ayat yang ke-38 karena khotbah jenis yang saya bawa kita pagi hari ini itu adalah khotbah bentuk tekstual. Ya, kalau saya sebut tekstual memang ya, ramai yang tidak paham lah maksudnya tekstual itu. Oke. Nah, dari latar belakang dulu, dari mana latar belakang atau dari mana ini cerita bermula? Kenapa di dalam ayat 8 berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya, bertobat berarti meninggalkan segala perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bertobat maksudnya, ya seperti baju ini, kita buka tanggal, buang, dan ambil baju yang baru. Oke, itu maksudnya. Jadi berarti bertobat adalah keputusan yang sangat penting, di mana bertobat itu adalah memulakan hidup yang baru. Bukan senang tahu, kalau dia dulu pencuri, bertobat mesti tidak mencuri lagi. Kalau dulu dia penipu, ya dan sebagainya, bertobat berarti siap untuk tinggalkan semua itu. Tidak mau lagi kembali kepada hidup seperti itu. Itu maksudnya bertobat. Nah, kita lihat dari jalan cerita ini dalam Matius pasal 38 ini di latar belakang dari ayat 1. Sebenarnya Yohanes Pembaptis adalah nabi, cerita tentang Yohanes Pembaptis, seorang nabi yang diutus untuk dia mau buat persediaan jalan waktu kedatangan Yesus, waktu Yesus sedang waktu itu siap untuk lahir. Ya, kalau kita merayakan Natal itu maksudnya Yohanes mendahului Yesus untuk memberitahu tentang kedatangan kerajaan Allah itu, tentang kehadiran Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. Oke? Nah, macam contohnya dia bilang ada yang contoh kalau YB, kalau dulu lah, tapi kalau kita ambil dari konteks kita sekarang, kita punya masa sekarang lah. Ya, cari macam masa kita sekarang lah. Kalau kita lihat dulu tahun lalu kayak itu ada sultan apa itu mau datang di Sabah. Itu jalan raya sudah yang kasih sedia, kasih bagus, kasih simin balik yang ada lubang-lubang karena timbun supaya nanti itu sultan kan tuh di Pertuan Agung itu dia jalan bagus saja, tidak tantak-tantak, semua kasih siap.
Ya, kerajaan Sabah dulu kita punya apa itu, siap untuk labur uang banyak, karena nanti kalau dia datang dengan jalan yang tidak bagus, pasti mereka yang kena, malu itu kan. Kenapa? Wah, jadi mereka siapkan jalan itu. Seperti itulah tugas Yohanes Pembaptis. Dia persiapkan jalan, siapkan, maksudnya jalan itu maksudnya mempersiapkan hati orang-orang Israel waktu itu, bangsa Yahudi itu. Dia mau siapkan supaya mereka seboleh-bolehnya waktu Yesus datang, mereka boleh, hati mereka siap untuk menerima kehadirannya. Tetapi sayang, oke? Nah, Yohanes berkhotbah di padang gurun Yudea. Itu sebabnya khotbahnya itu kalau kita lihat di dalam ayat yang kedua. Waktu itu, waktu Yohanes mempersiapkan jalan atau kehadiran Yesus, dia bilang, ayat 2, boleh kita baca bersama, 1, 2, 3. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Apa yang dimaksudkan kerajaan sorga sudah dekat? Itu Yohanes Pembaptis bercakap tentang Yesus, kehadiran Yesus. Yang memberitakan tentang kerajaan Allah, kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Oke? Dan itu adalah tugas Yohanes Pembaptis. Dan pada waktu Yohanes Pembaptis mempersiapkan, memberitahu orang ramai pada waktu itu, banyak orang datang untuk dibaptis sebagai tanda pertobatan. Ramai orang datang kepada Yohanes. Pernah tengok dia punya video kan? Tentang kisah Yesus itu, datang di sungai Yordan mau dibaptis. Baptis tanda pertobatan. Tidak boleh dibaptis dulu kalau dia belum bertobat. Bertobat dulu, barulah dibaptis sebagai tanda bahwa dia sudah bertobat. Nah saudara, mungkin ada di antara kita yang belum paham maksudnya dibaptis. Waktu kita bertobat, mengakui dosa kita, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka untuk memperlihatkan secara jasmani bahwa orang itu sudah bertobat, harus dibaptis. Supaya waktu kita dibaptis, ada 4 hal yang kita harus ketahui di sini. Supaya waktu kita dibaptis, berarti kita pertama sebagai saksi bahwa kita sudah bertobat dan dibaptis, itu adalah Allah sendiri. Yang kedua, disaksikan oleh para malaikat Allah. Itu sebabnya dibilang 1 orang saja bertobat, di sorga itu malaikat-malaikat Tuhan bersorak-sorai. Wow, kita dirayakan oleh malaikat-malaikat Tuhan. Bahwa dia bilang, saya senang sekali ini pakai selalu si Kulintong, dia bilang ada lakunan dulu dia orang si Clifford dulu masih lagi kecil-kecil dulu kan, kamu kayak itu Jasin, siapa itu ya, Kulintong lagi ya, sebab saya cakap Kulintong kan, lalu mereka ambil ini Kulintong ya, dalam lakunan mereka itu. Masih ingat gak Clifford? Saya rasa Clifford yang dulu yang jadi Kulintong tuh kan. Jadi dia punya apa itu? Dia punya watak Kulintong. Ya, dia tahu lah itu maksud Kulintong tuh. Nah, apa sudah kenapa saya bilang Kulintong tadi itu? Saya lupa sudah kenapa saya sebut Kulintong tadi. Ya. Oke, orang yang diselamatkan. Jadi Kulintong itu maksudnya waktu dia bertobat, berarti dia bukan lagi jadi orang Kulintong. Baptis ya, Pak. Sudah tadi itu. Sebagai saksi tadi itu, para malaikat Tuhan, malaikat Tuhan 2. Saya bilang begini kan, sebenarnya anak selalu bilang jangan begitu Pak ya. Ya. Malaikat Tuhan, malaikat Tuhan. Yang kedua, yang menyaksikan bahwa kita bukan lagi milik dunia, bukan lagi milik iblis. Iblis menyaksikan
bahwa Kulintong hari ini betul-betul menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Yang keempat, yang menyaksikan adalah jemaat kita semua. Itulah sebabnya jemaat Tuhan, kalau ada yang sudah kena baptis dulu, lalu dia pura-pura masuk di karaoke, bilang, jangan kau sudah bertobat itu, kau nak kena baptis, kami nampak kau itu hari. Ada 4 yang menyaksikan. Itulah sebabnya saudara, waktu kita bertobat dan mau dibaptis, itu adalah satu permulaan hidup baru kita. Itu adalah kita sedang menciptakan satu sejarah yang baru dalam kehidupan kita. 4 yang menyaksikan itu, bahwa kita bukan lagi milik setan, kita bukan lagi hidup untuk kehendak diri kita sendiri, ya, kita bukan lagi dibawa perhambaan hawa nafsu, tetapi kita dibawa kendalinya Tuhan. Tuhan yang akan memimpin, Tuhan menjadi raja kita. Ada itu dulu pelajaran tuh kan, dimana kalau dulu yang duduk di sini adalah si aku, sekarang bukan lagi si aku di hati, yang di kursi kita, kursi hati kita itu adalah Tuhan Yesus. Ya, dalam 4 hukum rohani itu. Pernah baca itu 4 hukum rohani? Terus Yesus yang tinggal di sana. Dulu yang kursi yang duduk di hati kita itu si aku. Tahu itu si aku, EQ. Aku itu maksudnya hidup untuk diri sendiri. Saya mau ini, saya mau itu. Oh, itu saya mau. Macam tayangan Piramli itu, siapa itu? Si Sudin kah? Mau itu, mau ini, mau ini. Akhirnya sampai itu yang punya gua itu, yang punya harta sampai karena tangkap. Terlampau tamak kan? Nah itu si aku maksudnya. Biasanya kalau si aku yang memerintah, ada masa untung tapi ruginya banyak. Betul? Ruginya banyak. Oke. Nah saya terus pergi kepada poin-poinnya lah, supaya kita paham cepat. Oke. Buah pertobatan. Apa maksud yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis sewaktu dia berkata dalam Matius 3 ayat 8, jadi hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, saudara, dalam saya ada 3 poin sebenarnya yang saya mau kongsikan di sini. Tapi dia ada poin 1, poin 2, poin 3, tapi saya lompat pergi poin yang kedua. Ya, mungkin kalau saya hurai semua dari poin 1, poin 2, poin 3, saya risau kalau kita tidak dapat tangkap. Dalam poin 1 pun sudah beberapa rangka yang kecil-kecil itu yang perlu saya huraikan. Saya pergi kepada poin yang kedua dalam khotbah ini. Nah, apa yang dimaksudkan oleh Yohanes Pembaptis yang berkata hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan? Nah, jemaat Tuhan, kenapa dalam tema ini kita mau belajar? Supaya yang pertama, kita mengevaluasi diri kita sendiri. Ya, bagi kita yang sudah lama jadi orang Kristen, yang mungkin sudah berkata, saya sudah bertobat, saya sudah dibaptis. Tapi mungkin sampai hari ini kita belum paham apa maksudnya pertobatan itu. Ya, pengakuan dosa. Pertobatan bukan sekadar ucapan mulut. Ya. Pertobatan bukan sekadar menyesal, penyesalan. Bertobat itu tidak sama dengan menyesal. Menyesal saya, menyesal aku, nakasawo di janda muda, keranjang mata, tapi ya, menyesal itu hanya, saudara, mungkin hanya sesaat. Sudah tidak lagi, dia sudah tenang, dia buat lagi. Itu menyesal, betul? Ya. Sekejap saya itu menyesal, lepas itu nanti sudah oke, tenang dia buat lagi ya, benda yang sama. Oke? Nah, kalau kita buat benda yang sama, sedangkan kita sudah akui itu, perbuatan kita menyesal dengan perbuatan itu, tapi kita buat lagi, itu bukan bertobat,
tetapi hanya menyesal aku, menyesal aku. Itu saja itu. Tapi bertobat berarti saudara itu adalah satu keputusan kita yang betul-betul bahwa tidak mau lagi mengulangi perbuatan yang sama, tetapi siap meninggalkan. Kita boleh silap, kita boleh jatuh, ya, tetapi bukan mengulangi perbuatan yang sama. Oke, nah, itu maksudnya bertobat. Oke, jadi bertobat berarti terjadi suatu perubahan dalam kehidupan kita. Tidak semestinya saudara kita bertobat, kita mengakui dosa kita hari ini, lalu kita langsung berubah. Tapi perubahan itu hari demi hari kita akan mengalami perubahan demi perubahan. Sama seperti pertumbuhan secara jasmani, dari bayi, terus kanak-kanak, mulai dewasa. Kalau sudah dewasa, dia tahu apa yang harus dia buat. Nah, itu maksudnya bertobat. Jadi itu sebabnya khotbah tema pertobatan ini adalah untuk mengevaluasi, mengingat kita kembali, menilai diri kita. Betulkah saya sudah bertobat? Selain daripada Anda, saya juga yang menyampaikan firman Tuhan ini pun saya sedang mengevaluasi diri saya. Ya. Dari segi apakah yang belum berubah dalam kehidupan saya? Dari segi apakah yang belum berubah dari pola pikir saya, cara saya berpikir, ya, supaya apabila ada macam begini, mengingatkan kepada saya sifat apakah, karakter apakah yang masih melekat dalam hidup saya, yang masih belum dibongkar habis, belum diserahkan. Sebab saudara pernah kita dengar sudah khotbah di mana waktu dalam zaman orang-orang Israel, kenapa dia bilang semua singa-singa, harimau apa semua dia bilang harus diusir. Ya, kalau yang dulu dia bilang kalau tawan musuh, kalahkan musuh, jangan alang-alang, kasih tumpas habis. Kalau dulu itu dulu cerita yang mengajar kita melihat kembali. Kenapa ditumpas balik? Ditumpas habis. Karena kalau ada lagi yang tertinggal, maka itu akan mengganggu kita. Ya, mengganggu orang-orang Israel yang lain apabila mereka beranak lagi, beranak tambah banyak, dan itu akan menyerang mereka balik. Apa maksudnya itu? Maksudnya dalam konteks dalam kita hari ini, kalau kita misalnya dalam karakter kita dulu sebelum bertobat betul-betul kita adalah pencuri, kita adalah tukang gosip, misal ya, contoh, suka meradang kah? Ya, suka simpan dendam, benci, lalu kita buang. Apabila kita sudah bertobat, kita tinggalkan, kita buang, mungkin sudah berubah, tidak lagi gosip, apa tadi itu? Tidak lagi dendam, tidak lagi meradang. Tetapi ada sedikit lagi, ada itu yang suka cemburu, macam yang cepat panas hati. Nah, kalau ini musuh yang terdalam ini masih tinggal, sang satu ini maksudnya musuh yang akan menyerang kita setiap hari, mengganggu kehidupan kita, mengganggu emosi kita setiap hari. Yang lain ini sudah dibuang, tapi ini lagi yang menyangkut. Ini akan mengganggu kehidupan kita setiap hari. Betul? Ya, inilah maksudnya kalau mau tumpaskan musuh, tumpas habis. Goliat itu, Daud, ya, Goliat itu berbicara tentang kita tidak lagi berhadapan dengan Goliat. Tapi sekarang, Goliat yang kelihatan. Tapi Goliat apakah yang sedang, yang dibilang, hoi, dia teriak tiap-tiap hari. Kan? Goliat itu hari ini tetap masih ada. Dia akan berteriak selalu.
Dan itu kalau kita tidak tumpaskan betul-betul, dia akan berkata, "Hoi, kau lihatlah si pelantung, kulintong. Bukankah dia selalu kasih sakit hati kau? Dia senang-senang makan minum, dia senang-senang jalan, tapi kau tengok macam mana kau." Itu dia selalu berteriak. Betul? Itulah Goliat. Goliat bukan memperlihatkan tentang tubuh badan yang besar saja, tetapi suaranya yang menakutkan. Maksud dari suara itu, mungkin kita tidak dengar lagi suara-suara Goliat itu hari ini, tetapi suara Goliat itu selalu kedengaran setiap hari. Tengok, kau tiada duit. Tengok, orang lain berhasil, kau tengok. Kau duduk. Apa itu? Rumah kau macam atap rumbia saja. Contoh saja apa itu? Kan? Itu maksudnya, dia sedang selalu berteriak. Yang kita dengar selalu di pikiran kita, di emosi kita. Itu Goliat. Jadi saudara, apakah Goliat yang sedang selalu mengganggu kita setiap hari? Itu kalau kita tidak usir, kasih bunuh dia habis, saudara, itu akan mengganggu kita. Saya teringat siapa itu, si Aznil dulu kan, ada itu Akademi Fantasia. Dia bilang begini, biarkan suara-suara lalat itu, suara nyamuk itu, biarkan dia. Jangan dengar. Memang suara lalat atau nyamuk itu memang biasa. Itu masuk dalam hati saya dan mengajar saya untuk tidak mau mendengar suara-suara nyamuk, suara-suara lalat yang selalu apa itu suara-suara lalat, suara itu maksudnya itu adalah biarlah orang cakap sama kita, bilang kau ini ya macam-macam lah tuduhan, macam-macam dia mau cakap kasih rendah-rendah kita ke apa semua kan, itu suara lalat tuh. Kasih biar dia, jangan dengar. Ada orang yang selalu bilang, kasihan kau ini, kan itu semua adalah suara-suara lalat yang perlu kita tuntaskan. Maksudnya kalau kita bertobat, kalau boleh, hal-hal yang masih mengganggu kita, ayo belajar untuk putuskan itu, supaya membuat kita terus bertumbuh dan maju di dalam Tuhan. Amin. Nah, kita pergi seterusnya. Yohanes memperingatkan bahwa kapak sudah tersedia di akar pohon. Itu dalam Matius 3 ayat 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah, ya, tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, itu dia kapak. Kapak itu berbicara tentang penghakiman Tuhan. Sudah tetap tersedia bagi pohon yang tidak menghasilkan buah. Itu sebabnya hasilkanlah buah dari pertobatan kita. Maksudnya di sana artinya Allah akan siap menghakimi mereka yang tidak betul-betul bertobat. Nah, saudara, kita lihat ya, ini ada analogi. Maksudnya apa itu? Analogi. Ini kiasan. Pohon dan buah. Itu adalah kiasan, enggak? Kiasan, pohon. Nah, saudara, lihat ya. Pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik, buah yang lebat, buah yang besar-besar, yang subur-subur, kan enggak? Ya, pasti itu karena buah yang baik dihasilkan karena pohonnya itu baik. Sekali lagi, buah yang baik, yang besar, yang fresh,
itu, karena buah yang baik itu dihasilkan oleh pohon yang baik. Tidak mungkin buah yang baik dihasilkan oleh pohon yang tidak baik. Berarti pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik, buah yang lebat. Itulah sebabnya Yesus memberi satu kiasan bahwa pohon dan buah akan dilihat dari pohonnya. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Maksudnya ini adalah analogi di mana orang yang bertobat betul-betul akan dilihat dari perbuatannya. Perbuatan apa itu? Dilihat dari sifatnya, dilihat daripada tingkah lakunya. Oke? Itu maksudnya. Pohon yang baik dilihat dari buah. Buah bercakap tentang perbuatan. Oke? Perbuatan itu dilihat daripada perbuatan yang baik berasal dari hati yang baik. Hati yang sudah berubah, hati yang mengalami perubahan yang betul-betul akan dilihat, nampak dari perbuatannya. Perbuatan yang baik berasal dari hati yang sudah diperbaharui. Oke? Boleh tangkap? Oke. Ini adalah peringatan serius bahwa iman tanpa pertobatan yang benar tidak akan menyelamatkan kita. Oke? Pertobatan adalah syarat untuk menerima anugerah keselamatan dalam Kristus. Jadi betapa pentingnya pertobatan. Bertobat itu seperti yang saya katakan tadi adalah pintu untuk masuk anugerah Tuhan, pintu untuk keselamatan jiwa kita. Oke? Sebabnya dikatakan saya terpergi pula di poin yang ketiga. Yesus juga mengajarkan bahwa pohon yang baik diketahui dari buahnya. Kita sudah baca Matius 7 ayat 16-20. Coba kita lihat. Yesus mengajarkan bahwa pohon yang baik diketahui dari buahnya. Coba kita lihat. Boleh kita baca bersama? 1, 2, 3. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ayat 17 sampai ayat 20 ya. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. 18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ini ayat 7, pasal 7 ayat 16, 17 ini, sampai ayat 20 ini sebenarnya Yesus mengajar, memperingatkan murid-murid Tuhan pada waktu itu tentang nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Ya, banyak sekarang pengajar-pengajar palsu yang sedang berkeliling datang di rumah-rumah kita. Jadi hati-hati ya. Jadi ajaran yang palsu itu ajaran palsu itu akan nampak dalam dua. Sifatnya, sifat pembawa ajaran itu, dan yang kedua daripada ajarannya, daripada penyampaian firman-Nya itu. Oke?
Tetapi selain daripada Yesus memperingatkan tentang nabi palsu di sini pasal 7 ini, juga dia mengingatkan, memberitahu tentang sifat seorang yang bertobat itu. Ya, orang yang bertobat nampak dalam sikapnya, karakternya, cara pola pikirnya. Oke, itu maksudnya. Maksudnya ada perubahan dalam cara hidupnya. Tidak hidup dalam dosa yang lama. Tidak lagi dia hidup dalam dosa yang lama. Sifat perbuatan yang lama. Ada perubahan dalam perkataannya. Buah itu adalah, maksudnya ada perubahan di dalam caranya, perkataannya. Tidak lagi berkata kasar. Ya, ada etika dalam hidupnya. Ada etika. Tahu etika? Kalau dulu, sana kau. Wah, sekarang sana ya, minta maaf. Ya. Terus yang dulu dia tidak pernah ucap selamat pagi, minta maaf ya. Kalau sekarang sudah berubah. Oh, dia beretika. Kalau dulu dia nampak misalnya yang tua dari dia, dibilang, macam mana panggilan dia itu Dia bukan panggil maci ke paci ke apa, dia bilang. Dia sebut nama dia. Ada yang macam itu? Ya, jadi hidup yang beretika itu adalah, misalnya ada, kalau kita pergi tempat lain kan dia nampak yang kecil, adik, abang, kakak, paci, maci, minta maaf. Wah, bagus ke tidak? Bagus. Itu etika. Oke? Dia tidak lagi berkata bohong, tidak lagi suka menyakiti hati orang lain. Ada perubahan dalam sikapnya terhadap orang lain, hidup dalam kasih dan kebenaran. Maksudnya buah-buah dalam pertobatan itu, yang pertama buah pertobatan harus dihasilkan itu adalah, kita lihat dalam apa itu Galatia pasal 5:22, buah-buah roh, ayat 19:20, 21 kah? Itu adalah sifat orang yang belum bertobat. Itu sikap-sikap orang yang tidak bertobat. Yang jadi orang Kristen tapi belum bertobat. Itu dipinya itu kan masih ada itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, pemarah, amarah itu marah, maksudnya marah-marah. Kepentingan diri sendiri. Jadi tidak boleh marahkah? Kalau marah-marah yang sembarang saja, tidak tentu-tentu itu memang itu adalah dosa. Marah karena menasihati anak-anak kita, siapa sajalah. Kan marah yang baik itu bagus. Tapi kalau marah sembarang, atau apalagi sikit-sikit marah, ayah, ini ada masalah, mental. Kan? Mentality itu. Oke, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, pergaduhan itu maksudnya, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Itu semua sifat sebelum bertobat. Kalau itu masih ada, itulah itu. Goliat semua itu. Perlu kita kikis, minta Tuhan mengubah kita. Ada dua benefit. Ada orang bilang, berdoalah supaya kau berubah. Betul. Cara Tuhan Roh Kudus selalu bilang, kau belum berdoa misalnya kan, jangan marah-marah. Itu sebenarnya boleh dia kasih sedar. Dia cuma kasih ingat. Roh Kudus akan kasih ingat kita. Tapi perubahan itu harus ada. Kita sendiri yang harus berkata, ya Tuhan, saya siap berubah. Oke, ada kerjasama. Kalau kita sendiri, waktu Roh Kudus mengingatkan kita, tapi kita tidak sendiri mau berubah, memang tidak ada berubah punya. Kan? Tidak ada perubahan. Sebab kita sendiri tidak mau berubah. Oke? Roh Kudus tugasnya adalah mengingatkan kita. Ya, supaya kita sadar dan kita bertobat. Oke? Haleluya. Apalagi. Dan buah-buah roh, ini buah roh ya.
buah roh, buah sikap kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu buah-buah roh. Sebabnya hasilkan buah dari pertobatan kita. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, dibilang. Itu buah roh. Sikap. Boleh? Sikap kita. Itu dari segi buah roh. Sekarang, selain daripada kita menghasilkan buah roh, tetapi juga hasil daripada pertobatan kita akan nampak dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, berbuah itu selain daripada menghasilkan buah-buah roh, contohnya siap berkorban. Boleh kita katakan bersama, siap berkorban. 1, 2, 3. Misalnya ada pelayanan, ada kerja-kerja, misalnya aktiviti dalam gereja, ya doa syafaat kah, apakah, itu kita siap mengorbankan apa? Masa kita. Boleh kita katakan bersama, mengorbankan masa. 1, 2, 3. Selain daripada masa, mengorbankan emosi kita. Boleh kita katakan bersama, emosi. 1, 2, 3. Sekali lagi, emosi. 1, 2, 3. Emosi kita, kehendak kita, kemahuan kita. Sebab kalau tidak, saudara, kita tidak akan melihat bagaimana betulkah kita sudah berbuah dari sejak kita bertobat. Puji Tuhan, ada beberapa anak Tuhan di sini, saya percaya ada masanya kadang-kadang kita sibuk kerja, apalagi yang study kan. Saudara, kadang-kadang kita akan mengalami cabaran seperti ini. Mungkin kita sudah berbuah dari segi buah-buah roh, tetapi yang lain macam mana? Ya, selain daripada kita berbuah, nampak dalam karakter kita, sifat kita, tapi juga nampak dalam tindakan kita setiap hari. Contoh, itulah tadi kan, perlu korbankan masa kita, karakter emosi, kehendak kita semua. Nah, waktu ada pelayanan misalnya, ini bukan ini untuk kita membuka minda saja. Dalam satu pelayanan, misalnya ada kebaktian rumah tangga, sel group, bukan senang, apalagi kalau kita macam misalnya ada kesibukan, lepas itu ada sakit-sakit lagi. Ada masa-masa, saya percaya semua yang melayani ini sudah pernah mengalami. Kan? Macam saya sendiri, ada masa kadang-kadang begini itu sebenarnya itu pening. Tapi kalau ada pelayanan, misalnya kena panggil, saya harus kasih kuat si punya minda, emosi semua. Kadang-kadang pikir, kadang-kadang dia main di pikiran. Kalau kau jalan-jalan nanti perbuk mati, dia bilang. Kadang-kadang begitu kan. Tapi kita lawan itu. Saya lawan, pergi. Waktu dalam pelayanan nampak sihat, bukan berlakon ya, bukan. Tapi itulah sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, perlu korbankan itu. Kadang-kadang masa kita perlu korbankan diri kita hanya untuk menolong seseorang. Walaupun kita sebenarnya waktu itu tidak mampu, tapi karena sebagai anak Tuhan, itulah yang harus kita hasilkan. Betul? Nah, ada juga, terima kasih semua, saya rasa ada di sini. Semadap kerja atau belajar. Ada ya, ada di sini yang saya, puji Tuhan, saya rasa di antara kita sudah ada. Ya, di mana apalagi kalau yang study, yang belajar, yang sekolah ini kan kadang-kadang, apalagi kalau dia mulai SPM kah, STPM kah, tapi ada pelayanan-pelayanan, tapi dia siap korbankan masanya. Misalnya ya, dia pergi buat tuh pelayanan, lepas dia balik, dia buat lagi kerja sekolah. Itu perlu semua pengorbanan. Dan saya lihat ada di antara di sini yang sudah nampak betul-betul, walaupun dia sibuk
dalam studi, tapi dia tetap korbankan masanya, saya lihat pasti diberkati Tuhan. Ya, jadi jangan, itu maksudnya hal-hal yang apa ini nampak dalam kehidupan kita, pertobatan yang berbuah, yang bertumbuh itu. Karena pada saat kita siap mengorbankan sesuatu, maksudnya siap bayar harga daripada ini hal-hal Tuhan, itu memperlihatkan bagaimana pertumbuhan atau buah daripada pertobatan itu. Contoh, ada masa-masa waktu kita misalnya hari Minggu ini, yang hari Minggu pergi sembahyang macam mana kira-kira? Kan? Ada yang macam penat kemarin, ya macam mau datang ke sembahyang, macam mana? Itu perlu korban, itu yang saya bilang tadi, emosi kita. Kita punya kehendak, kemauan itu yang tidak boleh lah. Itu perlu. Itulah hasil buah dari pertobatan kita. Saya mau jelaskan ini sebab ini adalah pengalaman saya sendiri juga. Ya. Apalagi buah-buah yang kita lihat dari pertobatan kita. Saudara, ada orang yang misalnya dalam pelayanankah, dalam kebaktiankah, walaupun saudara mungkin orang tidak perhatikan dia, ya, apalagi tidak perhatikan ke apa. Nah, waktu dia datang beribadah, ada masa-masa dia korbankan masanya, korbankan uangnya sendiri, tambang untuk datang beribadah saja. Ada orang yang hanya datang beribadah, bukti daripada pertobatan, dia berbuah dari pertobatannya. Ada yang sanggup jalan kaki hanya pergi datang untuk beribadah bersama. Itu adalah beberapa bukti daripada buah hasil daripada pertobatannya. Saudara, orang yang siap berkorban, yang mengorbankan sesuatu dalam perjalanan hidupnya di dalam Tuhan, dia rasa enjoy. Saya ingat dulu dia orang ini contoh saja, sampai sekarang saya harap kita doa. Dia orang keluarga saudara Jasin, dia punya mama, dia punya mendiang bapak dulu, dia yang Sioyo, itu jauh, itu pernah datang di tempat mereka kan dulu. Sekarang dia ada karena tar, sekarang dulu tiada. Dulu tiada tar itu. Ada di bangunan lama dulu. Selalu setiap minggu mereka datang pergi sembahyang jalan kaki. Saya pikir dulu dekat-dekat sekali saya masuk, jauh pula. Saya tanya, di mereka datang di gereja berpeluh-peluh, masih masih kecil lagi tuh. Ya, dia kena tarik-tarik saja. Sekali mereka pulang, mereka catat tiksi, berapa itu? 30 kah? 20? 15. Mereka datang sendiri, dengan tambang sendiri, datang sendiri dengan tambang sendiri, pulang dengan tambang sendiri. Nah, sampai hari ini masih bertahan. Itu kita dapat melihat, itulah hasil buah pertobatan itu. Ya, itu maksudnya buah nampak dalam setiap tindakan kita. Apalagi banyak kita nampak dalam, misalnya dia suka melayani, siap mengorbankan hanya untuk melayani pekerjaan Tuhan tanpa syarat. Itu yang kelihatan ya, selain daripada buah-buah roh. Ya, boleh nampak. Itu maksudnya pertobatan. Haleluya. Puji Tuhan, ada yang saya dengar di sini dulu suka minum, bukan main-main, pemabuk. Tahidu saja sudah tidak, hilang terus dari rumah. Kan? Tapi sekali sudah datang ibadah, bertobat, saya dengar, boleh kita berikan tepukan tangan untuk Tuhan kita. Tidak lagi datang, tidak mudah lagi dipengaruhi. Puji Tuhan. Saya dengar orang mana itu ya,
orang petikang, beberapa orang petikang saya dengar, dia bilang, oi, itu Bapak Midon dulu bukan main-main, sekarang lain sudah berubah sudah. Saya senang hati saya dengar, itu perubahan yang drastik gitu kan. Terus kan apa, sama siapa lagi tuh saya dengar oi, itu betul-betul mengalami perubahan, nampak dalam kehidupan. Itu maksudnya buah, hasilkan buah dari pertobatan. Orang melihat, orang diberkati. Ya, tidak perlu lagi dia bilang, "Oi, saya sudah berubah, tapi nampak dalam kehidupan hari-hari." Macam contohnya saudara saya, dia sendiri tawarkan diri untuk mau jadi bawa driver itu kan, sampai sekarang. Yang kena angkat macam mana? Ada yang dia bersungut-sungut kah? Mana situ berada saya di itu? Oh. Ya. Oke. Jadi hasilkan buah dari pertobatanmu. Saya akhiri ini, coba kita kembali kepada ayat 8. Yang penting kita paham dari ayat ini. Boleh kita baca bersama, 1, 2, 3. Hasilkanlah. Mari kita lihat dalam ayat 9, 1, 2, 3. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, pengajar-pengajar hukum Taurat waktu itu, waktu mereka mendengar dan dicabar untuk bertobat, dan mereka bertobat juga, ya, mereka bertobat juga. Kita lihat ayat 7. Ini bertobat yang menyesal saja. Ayat 7. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Nah, orang-orang Farisi Saduki ini mereka datang juga untuk dibaptis, tetapi mereka dibaptis tapi tidak bertobat. Tidak ada perubahan dalam hidup mereka, sehingga mereka berkata, mereka berpegang, percaya, berharap bahwa karena mereka adalah keturunan Abraham, karena mereka keturunan Abraham, ya, pilihan Allah itu, maka mereka pikir mereka selamat. Dan mereka sombong, mereka bahasa lain bilang tembirang, mereka berharap sudah bahwa mereka selamat, tidak perlu susah-susah. Ya, tetapi dalam kehidupan mereka sebenarnya hidup mereka hidup dalam dosa, tidak ada pertobatan. Dan Yesus Yohanes Pembaptis berkata dalam ayat 7 itu, "Kamu keturunan ular beludak." Boleh kita katakan bersama, ular beludak. 1, 2, 3. Kira-kira kenapa ular beludak? Ular itu macam mana? Bisa? Kalau dia patuk manusia itu bisa kan? Ada bisa, boleh orang mati. Nampak mereka beragama, tetapi mulut mereka, sikap mereka, hidup mereka itu boleh menghancurkan orang, menghancurkan iman orang. Ya, mereka hanya, kalau dalam konteks kita hari ini, mereka itu orang yang beragama, orang yang bergereja, rajin ke gereja, tetapi tidak ada pertobatan. Melalui sikap mereka, perbuatan mereka, mulut mereka yang suka gosip, mulut mereka yang manis-manis mengajar firman Tuhan, tetapi hidup mereka justru membawa satu batu sandungan. Tahu batu sandungan? Batu sandungan itu maksudnya, kamu nampak saya sekarang contohnya lah, ya, saya berkhotbah tapi istri saya 2.
Kalau istri saya 2, ini semua yang anak-anak muda yang sudah kawin ini, dia bilang, saya istri 1, saya punya pastor, istri 2, boleh. Dia pun mau ikut. Boleh paham maksud saya ini? Itu maksudnya ular beludak. Hidup saya boleh mempengaruhi dan membuat orang berdosa. Itu ular beludak. Saya pandai, mulut saya manis, cakap bagus, tetapi di belakang saya sedang menikam. Inilah sifat orang-orang Farisi yang disebut ular beludak. Ada di sini ular beludak? Tiada? Bagus, bagus. Kalau ada, mari kita siap berubah. Amin. Jangan jadi ular beludak. Ular beludak bahaya itu. Senyum-senyum, tahu-tahu di belakang tikam habis. Kan? Kau tengok ini Sister Sol, dia bilang. Dia bercermin mata, tapi pura-pura saja itu. Itu ular beludak. Tapi, coba Jasin, waktu misalnya kan, waktu menyembah, ku mau ku mau cinta Yesus selamanya. Terus dia bilang, yang Abah Bapa, ini aku anakmu. Anakmu? Ular beludak tapi anakmu. Apalagi itu? Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Bagus juga itu, layakkan. Ya Abah Bapa, ini pakailah sesuai dengan rencanamu. Boleh kita nyanyi, pakailah, 1, 2, 3. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Senang kalau menyanyi. Baru karena suruh buat sesuatu, contohnya kan untuk Tuhan. Oh iya, macam ini hari susah, dia bilang. Kan? Kalau kita bilang pakailah sesuai dengan rencanamu, sebenarnya itu adalah ucapan kita. Berarti kita siap apapun yang Tuhan mau minta kita lakukan. Berarti itulah kita bilang, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pada saat kita berkata begitu, berarti kita siap mengorbankan emosi kita, tenaga kita, kemauan kita, kehendak kita. Yesus berkata, barang siapa tidak menyangkal dirinya dan pikul salibnya, tidak layak bagiku, kata Yesus. Oke. Nah, inilah dia, saudara yang saya kasih dalam Yesus. Mari jangan kita seperti orang-orang Farisi yang beragama, kelihatan beragama ekstrim, tetapi hidup mereka tanpa pertobatan. Dan kita lihat, itulah sebabnya ayat yang ke-12, kita lihat seterusnya saya simpulkan dalam ayat ini. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandum itu gambaran saudara dan saya orang-orang Kristen ke dalam lumbung. Ada 2 lumbung yang saya percaya maksud di sini. Lumbung di mana saudara setelah kita bertobat menyerahkan hidup kita pada Tuhan, kita akan berkumpul sebagai satu keluarga dalam satu persekutuan. Yang kedua, lumbung itu juga saya rasa menggambarkan hidup kekal bersama dengan Tuhan suatu hari nanti. Oke. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang
tidak terpadam. Debu jerami itu bercakap tentang, ini adalah analogi atau kiasan. Hidup orang Kristen yang tidak berbuah, yang tidak bertobat sungguh-sungguh, itu jerami. Yang tidak mau berubah, tidak sanggup mengorbankan emosinya, kehendaknya, kemauannya, dalam arti kata yang lain tidak siap berubah. Itu adalah jerami. Jerami itu ringan, dia abuk. Apabila dibakar, senang saja. Itu jerami. Dan jerami akan dibakar ke dalam api yang tidak terpadamkan. Hukuman kekal selama-lamanya. Saudara, marilah kita mau jadi gandum yang siap diproses, dibersihkan, supaya dia punya isi itu boleh dimakan, boleh beri kehidupan kepada manusia yang lapar. Hidup kita menjadi berkat maksudnya, atau kita mau jerami. Oke? Jerami itu maksudnya orang yang tidak sungguh-sungguh bertobat, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Haleluya. Jadi jerami itu adalah yang tidak ada isi, saudara. Jadi mari biarlah pagi hari ini kita renung bersama. Apakah selama kita bertobat, nampak dalam kehidupan kita sudah berapa lama jadi orang Kristen? Selain daripada kita berbuah dari segi buah-buah roh, sikap, sifat, tingkah laku, tapi tingkah laku yang bagaimana membawa kita untuk siap berkorban, buat sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Ini bukan memaksa ya, maksudnya kita renung apa yang sudah kita buat. Kita sudah bersaksi kepada orang lain, sudah membawa orang lain kepada Tuhan, ya, mendoakan orang lain. Karena pada saat kita mendoakan atau memberitakan firman Tuhan kepada orang lain, memenangkan, mendorong mereka di dalam Tuhan, itu adalah di mana saudara kita, itu adalah pekerjaan yang baik. Maksudnya, oke? Nah, jadi pagi hari ini, mari hasilkan buah dari pertobatan kita. Oke, kalau ada jerami-jerami dalam hidup kita, kita tidak mau jadi jerami. Amin. Biar kita jadi gandum yang berisi. Jerami juga bukan hanya bercakap tentang kehidupan hidup orang yang tidak bertobat dibuang ke neraka. Jerami juga itu maksudnya sikap-sikap yang ada di dalam diri kita. Haleluya. Kita berharap, boleh kita katakan bersama, saya berharap, 1, 2, 3. Saya bukan jerami, kosong begitu saja, tidak ada apa-apa yang kenampakan. Ya, tapi biarlah kita seperti gandum yang ada isi. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita sudah belajar firman Tuhan pagi hari ini sebenarnya mengingatkan kepada kita bersama, membawa kita untuk mengevaluasi, melihat kembali bagaimana hidup kita selama ini. Apakah kita terus berbuah, menghasilkan buah, terus berisi, tetapi bukan semakin hari semakin menjadi seperti jerami, hidup orang Kristen yang kosong, tidak berbuat apa-apa. Biarlah pagi hari ini firman Tuhan yang kita dengar bersama membawa untuk kita melihat dalam 1 Korintus mana itu dia bilang, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap kuat di dalam Tuhan. Bukan semakin hari semakin mundur setelah kita bertobat, tapi semakin hari semakin bertumbuh, berbuah, dan terus bergerak. Alang-alang waktu saya bertobat, saya pegang ini saya berpegang begini, alang-alang mandi terus basah. Alang-alang bertobat, biar bertobat, terus bertobat, melayani Tuhan sampai ke garis akhir. Memang ada masa kita lemah, jangan biarkan kelemahan itu
menguasai kita. Memang ada masa kita gagal, ada masa kita mengalami kegagalan. Biarlah kegagalan itu membawa kita, mengajar kita untuk terus maju, bergerak, bangkit. Jangan kita terus tinggal dalam kegagalan dan kelemahan kita. Mari semua kita bangkit berdiri. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan dan berkata, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidikilah hatiku dan batinku, tertuju padamu. Semua segenap hati kita. Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Bagi Rajaku yang duduk di takhta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kita nyanyi sekali lagi, biar lagu ini mengingatkan kita, membawa kita untuk mengevaluasi, mengevaluasi diri kita. Apakah kita masih kuat di dalam Tuhan? Aku selidikilah hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta, yes Lord. Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Oh, ku nyanyi Hosana, dengan segenap hati kita berkata bersama, yang duduk di takhta, dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana
Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyikan, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi ku nyanyi, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Biarkan musik melayani kita. Mari kita pegang, taruh tangan kita di dada kita. Biarkan Roh Kudus berbicara di hati kita pagi hari ini. Saudara, kalau ada pertanyaan di dalam hatimu saat ini, mungkinkah misalnya Roh Kudus berbicara di dalam hati kita saat ini dan bertanya kepada kita? Pertanyaan yang pertama, bagaimanakah keadaan hidup rohanimu hari ini? Apakah hatimu masih bergairah, bersemangat melayani Tuhan, mengasihi Tuhan? Dan dilihat dalam cara kehidupan doa kita, semada doa secara pribadi, bagaimana kita menanggapi firman Tuhan, bagaimana Anda menanggapi, menerima firman Tuhan, baik yang kita dengar maupun yang kita baca waktu kita baca firman Tuhan. Yang kedua, apakah selama kita bertobat, selama Anda bertobat, misalnya ada pertanyaan ini, dalam kehidupan sehari-harimu, pernahkah engkau, atau mungkin suara berkata, pernahkah saya mengorbankan, siap selalu mengorbankan, rela mengorbankan masa, tenagaku, emosiku, pikiranku, kehendakku pada saat Tuhan menuntut atau meminta saya sesuatu untuk melakukan pekerjaannya. Apakah selama ini saya siap bayar harga daripada selama saya mengikuti Tuhan sebagai orang percaya? Seterusnya, apa buktinya selama ini saya bertumbuh berbuah di dalam kehidupan kekristenan saya? Apakah saya sudah benar-benar bertobat, mengalami perubahan, baik di dalam karakter, pola pikirku, sifat hatiku selama ini? Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama, doa untuk diri kita sendiri. Biarkan Roh Kudus
Mari kita relakan hati kita dan berkata, Tuhan, kalau masih ada yang kurang dalam kehidupanku, tidak siap berkorban, ada masa-masanya kadang-kadang mungkin kita mengeluh pada saat ada sesuatu yang Tuhan minta sama kita. Kita mulai berpikir itu satu beban bagi kita. Mari pagi hari ini katakan, Tuhan, ini aku, semua milik-Mu, ku serahkan padamu, Tuhan. Dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang. Mari nyanyi sama. Masa depan dan rencanamu, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Biar ini menjadi doa kita semua. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Mari kita tenang di dalam hadirat-Nya. Mari kita nyanyikan bersama sebagai doa kita. Ini aku, Semua milik-Ku, ku serahkan padamu, Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang. Masa depan dan rencanaku, ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Kami memperbaharui komitmen kami pada hari ini, ya Tuhan. Pagi hari ini sekali lagi kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang berkenaan di hadapan-Mu. Ini hidup kami, pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu, sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenaan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan-kesalahan kami, kelemahan-kelemahan yang kami alami. Pada saat kami lemah, ada hal-hal yang kami pikirkan yang mungkin bertentangan dengan kehendak-Mu, yang menyakiti hati-Mu, melukai perasaan-Mu, sehingga Roh Kudus berdiam. Karena mungkin kedegilan hati kami, sehingga kami tidak dapat lagi mendengar suara-Mu. Ampuni kami pagi hari ini. Kami buat komitmen dan perbaharui komitmen kami Tuhan untuk terus mengikuti dan melayani Tuhan sampai ke
garis terakhir. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa kami berhadapan dengan segala cabaran-cabaran, masalah, baik dari luar maupun dari dalam diri kami. Ada tentangan-tentangan yang perlu kami hadapi dalam perjalanan hidup ini. Namun kami sangat percaya Tuhan, Engkau selalu bersama kami, Engkau selalu menopang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Mari kita berdoa khusus bagi mereka yang sakit. Coba tumpang tangan, letak tangan di tempat di mana yang sakit, kita berdoa saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Pada saat kami meletakkan tangan atas tempat-tempat yang sakit saat ini, kami sangat percaya kasih karunia anugerah Tuhan. Dengan iman kami percaya bahwa kami imani, kami terima kesembuhan di dalam tubuh kami. Setiap sakit penyakit dalam setiap bahagian di dalam tubuh kami, kami istiharkan bahwa kami sembuh dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, kami terima kesembuhan ini. Baik tekanan darah tinggi menjadi normal, migrain, sakit migrain dalam nama Yesus Kristus sembuh. Sakit lutut, masalah jantung, masalah pernafasan dalam nama Yesus, masalah pendengaran, kami istiharkan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang terikat, mereka yang saat ini mengalami stres, ketakutan, anxiety dan sebagainya, kami istiharkan roh pembebasan, pemulihan saat ini terjadi dalam nama Yesus Kristus. Kami sangat percaya, kami terima kesembuhan dan kami katakan kami sembuh saat ini. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami terima kesembuhan, pemulihan, pembebasan, dan kami mengalami sukacita, menerima sukacita, damai sejahtera, ketenangan di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita katakan sama-sama, amin, amin, haleluya.